Ini pertanyaan dari Ibu Megawati berkaitan dengan Masya Allah. kelembutan. Ini mantan presiden kita. Betul sekali, Bapak. Betul sekali. Nah, Ini beliau ini tentang akhlak terhadap suami. Ini Ustadz. Ustadz, saya mau tanya, suami saya itu mualaf. Wah, Masya Allah. Dan ilmu agamanya nggak sebanyak saya. Boleh nggak saya mengambil keputusan dalam rumah tangga? Istilahnya saya bosnya gitu loh di rumah. Atas semuanya harus persetujuan saya. Mohon penjelasan Ustadz. suaminya Waduh, jadi apa terus? Ibu kan sudah jadi Bos. presiden ya. Mau minta jadi bos sekarang. Nah, Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, jemaah. Ya. Yang pertama, posisi suami itu tetap suami. Komandan itu suami. Berkaitan dengan keilmuan agama yang kurang, disinilah tugas istri membantu suaminya. Karena dalam hidup rumah tangga ini ada hak dan kewajiban. Ibu laksanakan kewajiban-kewajiban ibu. Dan berikan hak kepada suami. Suami punya kewajiban menjalankan tugas dia sebagai pemimpin. Kedangkalan ilmu dia tentang agama ini seharusnya mengantarkan ibu kepada bagaimana menjadikan suami jadi faham agama. Ibu membawa suami, yuk kita ikut kajian. Privat, panggilin guru. Bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi seorang muslim yang baik. Rasulullah SAW, kalau ada orang baru masuk Islam, beliau mengatakan kepada para sahabat, faqihuhu fiddin. Pahamkan dia tentang agama ini. Wa'allimuhul Qur'an. Ajarkan Quran kepada dia. Dengan bekal ilmu ini, insya Allah dia bisa jadi pemimpin. Ibu boleh mengusulkan kepada suami. Artinya tetap suami engkau pemimpin. Hargain dia. Karena kita tahu surganya seorang istri adalah suaminya. Rasulullah SAW mengatakan, unduri aina antilahu. Lihat bagaimana sikapmu kepada suamimu. Kenapa? Innama huwa jannatuki au naruki. Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Kalau akhirnya ibu jadi bos, ibu yang nyuruh-nyuruh suami ini dan itu tidak tepat. Tapi bagaimana menjadikan suami sebagai suami, sebagai pemimpin. Kalau suaminya, maaf, ada suami yang kurang akalnya, maka nggak ada masalah. Urusan uang ini tuh kalau habis nanti Ustadz sama dia. Karena dia memang ada masalah, ada gangguan di kejiwaannya. Itu nggak ada masalah dihandle sama seorang istri. Tapi kalau suaminya sebenarnya enggak. Tapi masalah keilmuannya tadi dikatakan karena mu'alaf. Ibbatifillah. Bicara mu'alaf ya. Mu'alaf ini kadang-kadang berapa tahun? Mu'alaf. 3 tahun. Ya udah bukan mu'alaf lagi. Mu'alaf itu baru masuk Islam. Kalau sudah 3 tahun ya muslim. Apakah Abu Bakar dikatakan mu'alaf? Enggak. Karena sudah masuk Islam udah lama masuk Islamnya seperti itu. Cuma dikatakan orang ini dulunya non-muslim lalu masuk Islam. Ana punya kawan di Madinah dulu. Dari Italia. 2 tahun masuk Islam. Dia hafal Quran 20 juz. 2 tahun masuk Islam. Sehingga boleh jadi orang yang baru masuk Islam ini keilmuannya nanti lebih baik daripada yang lahir Islam. Karena dia belajar. Maka nasihat Ana buat ibu, ingat suami ibu adalah surga atau neraka ibu. Bagaimana menjadikan dia seorang pemimpin. Dan bagaimana rumah tangga ibu. Rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan bisa bersama-sama masuk surga Allah Azza wa Jalla. Jazakumullah khair. Itu yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke Bang Andi. Jazakumullah khair. Nah, Ustadz, ini ada yang bertanya. Ini dari Ibu Arindia. Saya bacakan. Assalamualaikum Ustadz. Saya ibu mempunyai 3 anak yang sudah berumah tangga. Suami saya sudah meninggal. Sebaiknya saya ikut dengan anak yang mana ya Ustadz? Anak saya 2 wanita, 1 laki-laki. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini jamaah. Ibu ini dapat merawat 3 anak. Merawat 3 anak itu satu ibu. Tapi 3 anak belum tentu dapat merawat seorang ibu. Kalau dikatakan
ikut anak yang mana? Ikut yang cocok sama ibu. Boleh jadi ya ibu harus bersabar kalau harus pindah-pindah. Terkadang anak itu merasa terbebani dengan keberadaan ibunya. Jadi jamaah, kecintaan orang tua sama anak itu naluri yang tertanam. Tapi kecintaan anak kepada orang tua itu diusahakan. Yang terkadang ada yang hilang. Maka kalau ibu ikut yang mana, coba dimusyawarahkan. Kalau bisa hidup sama anak laki-lakinya, alhamdulillah. Itu harapan yang baik ya, karena anak laki-laki sebagai komandan di rumahnya. Namun bagaimanapun ibu harus berusaha menyesuaikan dengan menantu. Yang kadangkala dia merasa tidak nyaman dengan keberadaan ibunya. Maka di sini ibu perlu berkomunikasi sama anak laki-laki ibu. Jadi seharusnya ya sama anak laki-lakinya karena dia bertanggung jawab. Tapi kadangkala ya ada keributan yang tidak bisa dihindarkan. Boleh jadi ikut sama anak perempuannya dengan izin suaminya. Ada menantu-menantu laki-laki yang Masya Allah, yang peduli sama istri dan sama keluarga istri. Sampai ada seorang ustadz yang merawat mertuanya ya, Masya Allah. Jadi itu pilihan. Nanti dilihat mana yang pas. Kalau enggak, ya ibu bisa tinggal dekat sama mereka. Kumpul sama mereka, artinya bertetanggaan dengan mereka yang bisa dilihat tiap hari, bisa kumpul sama anaknya, sama cucunya, atau bisa pindah dari satu rumah. Ya Allah kesian ya kadang-kadang kita ngeliat orang tua seperti itu, tapi semoga itu jadi bekal buat ibu untuk masuk surga Allah SWT. Buat anak-anak, maka ketahuilah kalau engkau terpilih untuk merawat ibundamu, maka engkau bawa pintu surga ke rumah. Yang masuk surga itu perlu perjuangan. Sekarang pintunya dibawa ke rumah. Masya Allah. Jadi manfaatkan pintu tersebut. Jangan sampai engkau tidak bisa masuk ke dalam surga. Padahal pintunya sudah ada di rumah. Barakallahu fikna. Baik Ustadz, terima kasih. Kali ini kita akan membacakan pertanyaan dari ibu-ibu lagi. Yang bersesuaian dengan tema. Nah, kalau tadi Ustadz membahas tentang kelembutan Rasulullah. Nah, beliau bertanya tentang kelembutan seorang istri. Nah, ini dari Ummu Fulanah, namanya disamarkan. Beliau ingin bertanya, bagaimana jika ada istri akhlaknya buruk kasar terhadap suami sejak awal rumah tangga, sering dusta, nggak taat, suka ninggalin suami, anaknya berhari-hari ke rumah saudara juga dicuekin, pergi kemana nggak tahu. Nah, suami berusaha sabar dan mendidik istri dan sudah berusaha menasihati. Tapi keluarga suami nggak tahan Ustadz dan sering menyarankan untuk cerai aja lah gitu ya. Daripada kasihan lihat anaknya dengan keburukan ibunya. Nah, jika suami memilih bertahan tidak cerai, kasihan dengan nasib anak-anaknya, gimana solusinya Ustadz? Jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, hibati fillah. Tajri riyah bima la tashtahisu. Terkadang angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Tapi kadang-kadang nelayan ini maksain diri. Ada badai, dia tetap masuk ke dalam sana. Apa sikap seorang suami mendapati istri dengan perilaku yang buruk seperti tadi? Yang pertama, ketahuilah, boleh jadi ini kesalahan. Kesalahan dari seorang suami yang memilih istri seperti itu. Coba dilihat. Kok bisa engkau dapat perempuan seperti itu?
Boleh jadi engkau ternyata tidak mengindahkan pesan Nabi SAW untuk menikahin wanita yang agama dan akhlaknya baik. Engkau menikahi perempuan itu karena apa? Karena wajahnya? Karena kekayaannya? Atau na'udzubillah ada sebagian yang menikah karena berzina. Maka yang pertama bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla kalau memang ada kesalahan di diri dia. Yang kedua, kalau bicara istri dengan kondisi seperti itu, engkau punya tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena kau sebagai komandan. Allah mengangkat seorang suami sebagai komandan, pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Engkau bakal ditanya. Tapi apa yang sudah engkau lakukan? Engkau lakukan enggak? Aku sudah perbaikin istri, Thayyib sekarang. Bagaimana memperbaiki istri? Ada rule yang sudah ditetapkan. Ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan terakhir ya. Bagaimana Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 34 insyaallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhun. Dan perempuan-perempuan yang kalian takut kedurhakaan mereka, ketidaktaatan mereka, maka kasih nasihat. Baik, setelah dikasih nasihat, mereka nggak mau dengerin. Apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah wahjuruhunna fil madhaji. Pisah ranjang. Ini kadang-kala ada laki-laki ngasih nasihat istrinya, malam dikumpulin istrinya. Padahal istrinya nggak taat, nggak nurut. Seperti yang dilakukan kemana-mana tuh perempuan. Maka mungkin sang suami yang belum maksimal memberikan nasihat. Yang terakhir, wadribuhunna, diperbolehkan memukul istri kalau ada gunanya. Kalau nggak ada gunanya ya berpisah. Oh Ustaz, kesian sama anak-anak. Ya. Jadi kadangkala sebagian berpikir kalau cerai itu dampaknya buruk buat anak-anak. Ada perceraian yang berdampak buruk, ada perceraian yang berdampak positif. Apa dampaknya? Masa depan anak-anak. Positifnya apa? Ini kalau anak dapat ibu kayak gini, anak takut dia punya karakter buruk kayak ibunya nanti. Kemudian ketika dia menikah, kayak gitu dia nantinya. Dan berbahaya buat masa depan dia. Bagaimana kalau anak kita nanti nggak menghormatin suaminya, berarti kita mendidik anak kita untuk jadi penghuni neraka. Maka mungkin disampaikan, engkau berusaha maksimal. Ketika sudah mentok, selamat tinggal. Tapi kadang-kadang tadi suami ini masih cinta sama istrinya. Tadi dia nasihatinya nggak 100% ya. Tadi dia masih belum bisa ranjang sama dia. Kasih nasihat, nggak mampu berpisah. Tapi kalau dia tetap mau mempertahankan hal itu, ya nggak bisa berbuat apa. Kita nggak bisa maksain orang untuk bercerai. Kita hanya bisa memberikan arahan. Kalau dia tetap mau bertahan, silahkan kau bakal dimintain pertanggungjawaban sama Allah Azza wa Jalla. Tentang apa? Tentang istrimu dan tentang anak-anakmu. Siapkan jawaban untuk itu. Dan jangan sampai punya istri yang menyebabkan hubungan silaturahim putus sama yang lainnya. Barakallahu fikna. Baik, jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Semoga-moga Ibu dan Bapak sekalian bisa lebih tangguh ya menghadapi situasi seperti itu ya. Nah, sekarang sudah ada 4 yang raise hand. Kami izinkan kepada salah satunya yaitu Ibu Siti Jumiatun. Apakah sudah join? Saya buka dulu unmute-nya ya. Silakan bagi yang ingin bertanya langsung dengan Ustadz ya, raise hand. Apakah sudah siap? Assalamualaikum Bu Siti. Atau kita lanjut ke Bu Sarah. Ibu Sarah silakan. Ibu Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa ini? Ibu Sarah dulu, Ustadz. Siap. Habis ini Ibu Siti ya. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik, Ustaz. Ana izin bertanya, ana seorang anak. Bagaimana Ustaz cara bersikap lemah lembut kepada kedua orang tua, Ustaz,
yang Ana sudah mengenal sunnah ini, Ustadz Afan bagaimana juga menyampaikan kepada orang tua agar Ana ingin menikah dengan seorang laki-laki yang agama dan akhlaknya baik, tetapi orang tua uh, ingin pernikahannya itu mewah, Ustadz. Jadi si laki-laki itu suruh mencari uang dulu baru nikah, Ustadz, gitu, Ustadz. Saya minta tolong nasihatnya, Ustadz. Siap. Bagaimana Ana bagi seorang anak, Ustadz. Jazakumullah khairan, Ustadz. Wa barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Iya. Yang pertama, bagaimana sikap anak kepada orang tua? Ya tentunya engkau bagaimana membuat orang tua ridho sama diri. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karim." Jangan pernah mengatakan pada orang tua. Jangan pernah menghardik orang tua. Katakan kepada orang tua qawlan karima. Ucapan yang penuh dengan kemuliaan. Dari sisi susunan kata-katanya, dari sisi intonasi penyampaiannya, itu penuh dengan kelembutan dan penghargaan. Wakhfid lahuma janaha dzulli minir rahmah. Dan hendaklah engkau tawadhu, merendahkan diri, merendahkan sayap buat orang tua yang penuh dengan kasih sayang. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik. Nanti punya masalah sama orang tua. Orang tua ingin pernikahan mewah. Pandemi 2 tahun ini semoga tidak diperpanjang lagi. Karena ternyata masih banyak yang belum ambil pelajaran dan hikmah. Tatkala pemerintah membuat aturan PPKM gara-gara pandemi. Akad nikah, walimah nggak boleh lebih 30 orang. Bukankah ini pelajaran dari pandemi? Bahwa ternyata pernikahan itu nggak butuh mewah. Pernikahan itu nggak butuh orang banyak yang hadir. 30 orang, kalau satu orang makan 50.000, berapa? 1,5 juta. Kalau makannya 100.000, 3 juta. Artinya biaya pernikahan itu mudah. Dan orang tua itu harus sadar bahwa ketika dia punya anak perempuan, dia punya satu tugas terakhir yang harus dia selesaikan. Menikahkan anak perempuan itu. Dengan siapa? Dengan orang yang dapat membawa putrinya ke surga Allah Azza wa Jalla. Tapi mungkin orang tua belum paham, belum ngerti. Dia masih berpikir duniawi, dia ingin mewah-mewahan ini dan itu. Yang bisa anti lakukan adalah yang pertama, anti komunikasikan sama orang tua. Ya, gak ada masalah nanti kalau bicara nikahnya, walimahnya besar-besaran ya ketika punya uang. Tapi sekarang yang penting nikah dulu. Yang penting akad nikah, berangkat ke KUA, nanti umumnya tahun depan baru walimahnya ketika punya rezeki. Jadi penundaan walimah itu nggak ada masalah sebenarnya, karena acara walimah ini acara pesta sebenarnya, pesta syukuran. Sedangkan acara akad nikah itu, ya akad nikah ini subhanallah, nggak butuh orang banyak, butuh 2 saksi, butuh adanya wali, butuh adanya mempelai laki dan wanita, dan butuh adanya mahar, kemudian ijab qabul, selesai gitu. Nggak butuh orang banyak untuk pernikahannya, untuk akad nikahnya. Jadi akad nikahnya didahulukan, walimahnya bisa ditunda ketika punya rezeki. Kemudian kalau bagaimana menyampaikannya, Ustaz? Engkau tulis surat. Engkau tulis surat buat ayah bunda. Sampaikan di awal muqaddimah yang isinya ucapan terima kasih atas jasa dan budi baik orang tua. Tulis pakai tangan atau engkau print ya. Engkau cetak nanti kalau menulis pakai laptop. Tapi kalau pakai tangan tulisanmu bagus, pakai tulisan tangan. Setelah itu
engkau ucapkan minta maaf. Setelah terima kasih, ucapkan minta maaf yang mungkin belum bisa berbakti, ini dan itu macam-macam. Yang terakhir, sebutkan harapanmu apa. Di situ engkau sebutkan, engkau ingin menikah dengan seorang yang mungkin secara finansial bukan orang kaya. Tapi kebahagiaan itu bukan di harta, kebahagiaan itu bukan di jabatan. Engkau minta sama orang tua kasih penjelasan. Setelah itu engkau banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah. Kenapa perlu tulis surat? Kenapa nggak ngomong langsung? Biasanya anak ini kalau ngomong langsung sama orang tua sering diputus. Atau takut ngomongnya salah karena emosi. Tapi kalau dia menulis, dia bisa menulis dan kemudian dia mengevaluasi, mengkoreksi, dibaca lagi, baca lagi. Setelah mungkin 3 kali kau membaca, udah pas, kau bungkus, kau berikan kepada orang tua. Kemudian kau berangkat ke kamarmu kemana? Kau laksanakan sholat, minta sama Allah Azza wa Jalla, semoga Allah membuka hati orang tua. Dan tetap optimis bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kita. Barakallahu fiik. Ini baru kedengaran suaranya, Ustaz. Alhamdulillah sudah terjawab ya Bapak dan Ibu sekalian. Moga-moga bisa jadi solusi ya. Lebih banyak diskusi dengan orang tua. Ya insya Allah dimudahkan kalau kita baik-baik saja. Nah, ada yang ini Ustadz, ada yang bilang kalau pandemi ini sebetulnya kesempatan buat kita untuk merayakan walimah dengan murah Ustadz. Karena semuanya dimudahkan dengan Zoom dan juga yang lainnya. Bahkan ada beberapa teman kami yang ekonominya cukup mapan, memilih untuk walimah sederhana yang berada di dalam virtual. Masya Allah, jadi walimahnya virtual ini? Ya betul sekali Ustadz. Dan kita dikirimin juga hadiah ya dari teman-teman dan kasih stiker. Betul Mas, apa ya kerajinan pria gitu, dan kita senang juga gitu karena tidak perlu khawatir menggunakan baju apa, kemudian berangkat dengan siapa. Masya Allah, Masya Allah. Tidak perlu ini ya. Nah, alhamdulillah bisa. Dan ini kesempatannya buat Bapak dan Ibu yang belum menikah nih ya, bisa diskusi dengan keluarga. Ini kesempatan agar bisa menikah dengan murah. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, ini tadi saya berutang waktu terhadap Ibu Siti. Silahkan untuk bisa menyalakan mikrofonnya. Ya, halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Ana seorang ibu, Ustaz. Terus putri Ana sekarang kuliah di STDI Jember. Alhamdulillah terima. Nah. Tapi ayahnya kan udah meninggal 7 tahun yang lalu. 7 tahun. Dia umur 7 bulan. Terus Ana menikah lagi udah 7 tahun, tapi belum dikaruniai anak. Tapi suami Ana itu sebenarnya nggak ngizinin Ustadz putri Ana anak kuliah gitu kan. Terus Ana nekat. Terus Ana durhaka Ustadz. Nah. Terus ini putri Ana kan sebenarnya kan diasuh sama kakak saya. Terus pakai kakak saya. Terus tapi saya pengennya itu anak saya masih atas nama bapak yang almarhum. Tapi gimana ya Ustaz untuk menjelaskan sama kakak anak itu? Gimana? Namanya? Namanya ikut kakak anak. Di dalam kakak. Iya. Oke. Iya. Kan nggak bisa di kakak yang sudah meninggal. Tapi maksudnya gini, kakak anak kan yang rawat, terus kakak anak itu dimasuk nama putri saya dimasukin ke kakaknya. Iya, nggak ada masalah sebenarnya kan? Oh, nggak masalah. Terus karena kan katanya seandainya nanti kalau menikah kan dia atas nama bapaknya, almarhum bapaknya. Oh enggak, pertanyaannya namanya dia siapa? Namanya putri ibu siapa? Naila Sofiana bin Nurmedi. Nurmedi itu ayah kandung. Oke, aman berarti, nggak ada masalah. Oh. Nggak ada masalah. Pernikahan nanti yang menikahkan kan walinya. Walinya kan bapaknya sudah meninggal. Kan nanti yang jadi wali bisa jadi kakaknya yang jadi wali nanti untuk menikah. Kakak laki-lakinya gitu.
Syukran jazakumullah Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, hibati fillah. Iya. Jadi kalau bicara bagaimana ketika punya anak perempuan yang bapaknya sudah meninggal dunia. Siapa sih yang tanggung jawab sebenarnya? Apakah bapak sambungnya atau siapa? Disinilah peran pamannya. Di dalam Islam ini memang anak itu tanggung jawabnya ketika bapaknya meninggal dunia, nanti paman-paman dari pihak ayahnya. Itu yang harus peduli. Disinilah ketika mereka menjadi walinya, mereka yang mengatur kehidupan anak ini. Jadi musyawarah itu sama pamannya, tapi ada yang pamannya nggak peduli gitu loh. Dan ibunya mungkin yang bertanggung jawab, atau kalau tadi dikatakan ikut kakak sama saudaranya, sehingga saudaranya yang membiayai. Ketika anak itu kuliah tanpa persetujuan suaminya ibu, nggak ada masalah. Karena memang nggak perlu persetujuan suami ibu. Suami ibu itu bukan bapaknya dia. Dibilang bapak sambung, ya dia itu suami ibuku, bukan bapakku. Sehingga dia, kalau dibicara apakah dia harus taat sama suami ibunya, tidak. Dia harus lebih taat sama ibunya daripada sama suami ibunya. Jadi insya Allah nggak ada masalah kalau dikatakan tadi suami ibu tidak mengizinkan dia untuk kuliah, tapi dia kepingin kuliah dan ibu ingin dia kuliah, insya Allah nggak ada masalah. Hanya saja yang bermasalah ketika yang membiayai itu adalah suami ibu. Kalau yang membiayai suami ibu, ya berarti dia boleh tidak membiayai. Ketika anak nggak mau, anak nggak akan membiayai. Tapi kalau ibu memang yang membiayai itu tadi saudaranya, kakaknya, insya Allah nggak ada masalah. Barakallahu fiik. Nah, Terima kasih Ibu sudah bertanya dengan Ustadz. Nah, hari ini saya akan lanjutkan membacakan pertanyaan ya. Saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab dan masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Kita berlanjut ke Ibu Marita. Ini pertanyaannya menarik nih ya. Moga-moga Ustadz bisa mencerahkan kita semua. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap kita jika di negara kita itu belum seluruhnya menerapkan hukum Islam? Lalu sikap kita kepada orang yang memperolok Islam gimana? Atau ketika ada orang yang perolok Nabi gimana? Apakah kita harus bersikap lemah lembut? Atau gimana Ustadz seharusnya sebagai umat Islam? Masya atau Allah. sebagai ibu rumah tangga biasa? Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Orang yang mencela Nabi SAW itu dapat mengeluarkan dia dari agama Islam. Atau memang yang mencela bukan Muslim gitu. Memang dia dari awal ya bukan Islam. Yang ditanyakan bagaimana sikap kita menghadapi orang tersebut. Perlu dicari tahu. Apa penyebab dia melakukan itu? Di masa Nabi SAW, kita tahu celaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Orang-orang kafir itu mengatakan, Ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru, innaka lamajnun. Wahai yang diturunkan kepadanya Al-Quran, engkau itu gila. Dikatakan gila, dikatakan sahir, penyihir, dukun, macem-macem. Tapi Nabi fokus berdakwah. Tidak peduli dengan ungkapan-ungkapan itu. Kita bagaimana ketika mendapatkan orang yang seperti itu? Yang pertama, kalau bisa kita memberikan nasihat, kita kasih nasihat. Ini penting. Kadang-kala tuh orang nggak ngerti tentang Nabi SAW. Yang kedua, kita perlu melaporkan. Kalau orang seperti ini dibiarkan, nanti takut yang lainnya memperolok-olok Nabi. Maka orang ini, kalau bicara hukum di negeri kita, alhamdulillah, di negeri kita masih menghormatin yang namanya agama. Bahkan pelecehan terhadap agama, penistaan agama itu ada hukumnya di negeri kita. Ya mungkin itu yang bisa dilakukan oleh kita. Melaporkan orang tersebut tidak melakukan tindakan anarkis sendiri. Kita tangkap tuh orang.
kita ambil, kita serahkan kepada pihak yang berwajib, yang nanti akan diproses. Karena banyak orang-orang, terus terang ya, banyak orang-orang yang nggak paham, nggak ngerti. Dan boleh jadi karena faktor media yang memang menjelek-jelekan Nabi SAW. Maka perlu diadakan kajian tentang Nabi SAW. Maka harapan Anda mudah-mudahan kajian kita di Majelis Ta'lim An-Nur ini ya, kajian kita berkaitan dengan sosok Nabi SAW, tentang kelembutannya, tentang kedermawanannya, tentang rahmatnya, tentang keberaniannya. Banyak yang kita akan bahas tentang beliau dengan harapan orang itu paham, ini loh yang engkau cela itu adalah Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad itu yang terpuji. Jadi engkau mencela orang lain sebenarnya. Karena Nabi kita adalah Muhammad. Itu mungkin yang dapat kita lakukan. Dan sebagai seorang muslim, muslimah, apalagi ibu rumah tangga, kau harus menanamkan di dalam diri anak-anak kita kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fiik. Nah,